Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sebenarnya ada sebuah dilema besar ketika Islam diturunkan di tanah Arab atau wilayah yang sekarang masuk ke dalam teritori Arab Saudi. Apa itu? Jadi di satu sisi persebaran Islam itu begitu sangat cepat, yang mempersatukan wilayah dari perbatasan Cina sampai Maroko hanya dalam waktu 1 abad, dan terbentuknya peradaban Islam juga bisa dilakukan dengan sangat-sangat cepat. Karena apa? Karena orang-orang Arab itu adalah orang yang sangat komitmen pada sesuatu yang dipercayainya. Jadi ketika dia sudah percaya pada satu hal, maka seluruh komitmennya, seluruh dedikasinya itu akan diserahkan pada sesuatu itu yang dia percayai. Tetapi di sisi lain, masalah dari orang Arab itu adalah karena mereka tinggal di gurun pasir dan mereka terbiasa untuk berebut sumber daya alam yang sangat terbatas, maka mereka itu memiliki pola pikir yang sangat biner gitu. Kalau nggak benar, ia salah, dan tidak ada spektrum di antara keduanya. Biasanya seperti itu. Dan karena itulah maka setiap ada perbedaan, setiap ada variasi, mereka anggap itu sebagai awal mula dari konflik, bahkan dianggap sebagai konflik itu sendiri gitu. Makanya kalau misalkan Baraya ketemu sama pengajian-pengajian yang didominasi oleh budaya Arab atau tradisi Arab, mereka benar-benar tidak bisa mentolerir perbedaan. Mereka benar-benar menganggap bahwa perbedaan sama dengan permusuhan, perbedaan sama dengan perpecahan. Bahkan misalkan dalam doktrin Islam itu kan disebutkan bahwa perbedaan itu adalah fitrah. Tetapi orang-orang Arab atau orang yang dibesarkan dalam tradisi Arab itu menganggap bahwa perpecahan itu adalah fitrah gitu. Karena mereka tidak bisa memisahkan perpecahan dengan perbedaan pendapat. Jadi kalau beda pendapat itu pasti pecah gitu. Makanya misalkan di Timur Tengah sekarang, bangsa Arab itu sampai terpecah menjadi 21 negara gitu. Dari Yaman, dari Oman, dari Bahrain, dari Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, dan sebagainya, itu terpecah belah. Kalau misalkan Indonesia kan satu negara terdiri dari banyak bangsa. Nah kalau di sana ya satu bangsa tapi terdiri dari banyak negara, karena mereka itu gemar untuk berpecah belah gitu. Dan pada akhirnya inilah yang membuat peradaban Islam itu selalu dinilai dengan konflik, peperangan, pecah belah, dan sebagainya. Karena memang berasal dari tradisi budaya masyarakat gurun pasir yang memang tuntutan alamnya mendorong mereka untuk berperilaku seperti itu. Tetapi Baraya, ada satu fakta sejarah yang unik, bahwa sepanjang sejarah Islam pernah sekali umat Islam tidak berpecah belah sama sekali. Kelompok-kelompok yang namanya Khawarij, yang namanya Murji'ah, yang namanya Syiah, yang namanya Ahlus Sunnah, yang kelompok Sufi, yang kelompok Zahid, dan sebagainya, bahkan kelompok filosof, itu bersatu dalam satu kesatuan dan tidak pernah ada di antara mereka yang memberontak atau melawan atau bentrok satu sama lain. Di zaman siapakah itu? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dialah yang dianggap sebagai Khalifah Umayyah terbaik dalam sejarah. Kita akan simak video ini untuk bisa mengulas bagaimana sebenarnya karakter yang sangat-sangat teladan dari orang yang dimaksud itu. Simak videonya, yuk kita mulai. Pada tahun 718 ada seorang bangsawan dari dinasti Umayyah yang nangis-nangis sambil gebrak-gebrak meja, sambil banting-banting vas di sebuah istananya di Damaskus. Kerabatnya kemudian datang untuk merepehkannya. Kamu kenapa nangis-nangis sambil pukul-pukul meja kayak gini? Nggak jelas banget, kayak anak kecil. Saya marah, saya kesal, karena saya itu adalah bangsawan. Selama ini saya berhak untuk ngambil upeti dari rakyat. Selama ini saya berhak untuk memiliki apa yang saya miliki. Dan selama ini saya mendapatkan gaji bulanan dan tunjangan dari negara. Tapi gara-gara khalifah yang baru diangkat itu semuanya tidak diberikan kepada saya. Saya tidak mendapatkan gaji bulanan sebagai bangsawan. Saya tidak mendapatkan upeti dari rakyat dan sebagainya. Kemudian kerabatnya itu bilang, iya saya juga seperti itu, semua kerabat kita juga seperti itu. Ini memang khalifahnya agak keterlaluan, ayo kita datang sama-sama ke sana. Datanglah dua orang pejabat dan bangsawan itu ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang baru saja pada waktu itu diangkat menjadi khalifah. Wahai Khalifah, kami minta hak kami, karena sudah menjadi tradisi selama ini bahwa setiap raja-raja, setiap bangsawan berhak untuk memiliki upeti dan berhak mendapatkan tunjangan dan gaji dari kas negara. Kemudian Khalifah mengatakan, saya mohon maaf, sejak saat ini uang negara itu akan diserahkan, dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat, kemakmuran bangsa. Jadi kalian kerja dulu baru dapat gaji. Kalau tidak seperti itu, jatah kebangsawanan kalian
tidak akan membuat kalian mendapatkan gaji. Ya, tapi kan ini sudah jadi tradisi kami, yaitu tradisi masa lalu. Sekarang fokusnya adalah mensejahterakan rakyat. Tapi kalau kalian maksa, kata Umar bin Abdul Aziz, oke lah, ginilah, saya punya gaji 60 dirham sebulan. Kita bagi dua, 30 buat saya, 30 buat kalian. Mau nggak? Dua pejabat yang tadi itu nepok jidat sambil pulang, nggak ngejawab lagi. Kenapa seperti itu? Ya karena yang dibaginya hanya 60 dirham sebulan. Maksudnya apa? Di zaman itu, oleh khalifah sendiri, gaji untuk PNS yang baru masuk itu gajinya sekitar 300 dirham sebulan. Sedangkan khalifah cuma 60 dirham, seperlimanya. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan zaman sekarang, presiden itu gajinya hanya 600.000 rupiah, karena PNS yang golongan terendah gajinya 3 juta rupiah. Jadi cuma 600.000 rupiah sebulan gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena khalifah itu bersumpah bahwa negara ini diamanahkan kepada saya. Saya sekarang menjadi pemimpinnya, saya memiliki otoritasnya, dan amanah yang diembankan kepada saya adalah bagaimana caranya agar saya mensejahterakan rakyat. Maka saya bersumpah, saya akan menjadi orang miskin terakhir di negara ini. Dan saya tidak akan bersenang-senang, saya tidak akan berfoya-foya, saya tidak akan mengambil hak saya sebelum semua orang di negeri ini tidak miskin, cukup kaya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Nah, itu janjinya, itu sumpahnya seorang khalifah. Dan itulah yang benar-benar menjadi bagian dari sejarah cemerlang peradaban Islam. Emang cukup dengan gaji 600.000 rupiah? Ya, sebenarnya tidak cukup. Saking tidak cukupnya pada waktu itu, khalifah tidak memiliki pakaian selain dari apa yang dimilikinya. Jadi sempat kejadian bahwa dia menjadi khotib Jumatan, tetapi datang justru di menit-menit terakhir. Gara-gara apa? Gara-gara nunggu bajunya kering, karena bajunya cuma itu-itu aja. Dan pernah suatu kali istrinya mencuci baju untuknya, maka dia telanjang di pojokan ruangan karena memang dia tidak mengenakan apapun, karena pakaiannya dicuci. Jadi cuma satu itu aja. Jadi memang benar-benar miskin. Lalu apa yang sebenarnya dia lakukan pada waktu itu? Ya, dia lakukan adalah fokus untuk mensejahterakan rakyat. Kerjaan pertama yang dia lakukan itu adalah memberantas korupsi. Jadi ketika dia diangkat, maka dia langsung survei, dia langsung kirim mata-mata, dia langsung kirim para akuntan ke seluruh pejabat-pejabat. Dan pejabat-pejabat apapun yang ketahuan korupsi atau pernah melakukan korupsi atau pernah melakukan penyelewengan dana atau pernah menyakiti rakyatnya dengan cara yang tidak hak, maka itu langsung dipecat pada waktu itu juga, atau dipecat dan harta kekayaannya dirampas untuk negara kemudian diserahkan kepada rakyat. Sempat ada suatu kejadian, ada seorang bangsawan namanya Rauh. Si bangsawan itu mengambil ruko-ruko di sepanjang jalan utama di Damaskus. Diambil karena dia bangsawan. Mendengar itu, Umar bin Abdul Aziz marah gebrak meja. Siapa pejabat, siapa bangsawan yang berani melakukan itu? Ini kerabat Anda sendiri. Iya, kerabat saya sendiri itu siapa? Oh, namanya Rauh. Panggil dia ke pengadilan. Kenapa dia merampas harta milik rakyat? Ternyata Rauh itu adalah orang yang sebelum-sebelumnya kebal hukum. Jadi tidak ada hakim yang berani mengganggunya, tidak ada polisi yang berani menyeretnya. Maka ketika pengawal pribadi dari sultan, dari khalifah itu datang kepada rumahnya, Rauh, ayo diajak ke pengadilan oleh khalifah. Si Rauh menolak, saya tidak mau. Maka ketika pengawal itu datang ke rumah Umar bin Abdul Aziz melaporkan bahwa Rauh tidak mau datang ke pengadilan. Umar bin Abdul Aziz mengatakan apa? Kalau dia tidak mau datang ke pengadilan, gak apa-apa, cukup kepalanya aja yang bawa ke pengadilan. Jadi suruh penggal kemudian bawa ke pengadilan. Kenapa seperti itu? Kalau dia mengambil harta rakyat, maka dia harus mengembalikannya. Tetapi kalau dia diajak ke pengadilan oleh khalifah dan dia tidak mau, itu artinya pemberontakan. Dan khalifah berhak untuk melakukan hukuman mati kepada orang semacam itu. Rauh yang mendengar itu langsung tidak jadi ke pengadilan, tapi langsung mengembalikan harta kekayaan milik rakyat itu yang dia rampas kembali kepada orang yang memiliki sebelumnya. Tegas, lugas, dan pada waktu itu juga. Dan ini tidak hanya berlaku untuk golongan tertentu. Makanya saya bilang umat muslim pada waktu itu bersatu karena gak peduli yang namanya Syiah, gak peduli yang namanya Khawarij, gak peduli yang namanya Ahlu Sunnah, gak peduli yang orang Kristen, yang orang Yahudi, yang orang Majusi, dan sebagainya. Di mata hukum itu semuanya sama. Sempat kejadian ada kakek-kakek pemilik rumah, kakek itu adalah orang Yahudi.
Nah, suatu kali di dekat rumahnya itu ada sebuah masjid yang mau direnovasi dan diperluas. Nah, rumah si kakek ini harus digusur karena itu termasuk pada area perluasan masjid. Dia dibayar sebenarnya, karena kan pejabat-pejabatnya semuanya harus sudah bersih gitu ya. Makanya dia sebenarnya dibayar, tetapi dipaksa, karena dia sebenarnya tidak mau menyerahkan rumahnya ini kepada pemerintah, dibayar dengan berapapun. Nah, karena itu maka si pemerintah membayar dia dengan ongkos yang sangat besar, tapi rumahnya digusur untuk perluasan masjid. Dia kemudian mengadu kepada orang-orang, dan orang-orang kemudian memviralkannya, dan terdengarlah oleh khalifah. Dan pada waktu itu khalifah langsung sidak, datang ke masjid itu, melihat apa yang terjadi. Ternyata benar, rumah si Yahudi tua itu sudah dirobohkan, kemudian masjid 90% sudah jadi, pelatarannya, renovasinya, dan sebagainya. Kemudian ditanya, apakah si Yahudi ini ikhlas rumahnya diambil? Kami sudah membayarnya, tapi ikhlas tidak ikhlas ya ini mah kan untuk pembangunan negara, untuk fasilitas umum, yaitu masjid. Kemudian apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Bongkar lagi masjidnya. Jadi masjidnya dibongkar lagi selama si Yahudi tua itu belum ridho, belum ikhlas rumahnya digusur. Kecuali kalau si Yahudinya sudah ikhlas, baru masjidnya dilanjutkan lagi. Nah, itu di depan si Yahudinya tercengang, dan akhirnya dia jadi nggak enak sendiri. Masjid yang 90% udah rampung, udah jadi, akan digusur lagi hanya demi karena orang Yahudi ini rumahnya udah digusur. Maka si Yahudi ini berpikir, rumah saya juga udah tanggung digusur, udah nggak bisa lagi dibangun lagi. Kalau dibangun lagi juga udah feel-nya udah hilang. Ya udahlah, saya serahkan ini kepada negara. Dan sejak saat itu juga beliau menyatakan bahwa dirinya masuk Islam. Karena apa? Karena keadilan yang benar-benar ditegakkan. Saya di sini Yahudi, saya di sini minoritas. Di era-era sebelumnya saya dipersekusi, dihujat, dimaki-maki, saya nggak boleh ibadah. Sekarang bangunan paling suci umat muslim, yaitu masjid, itu digusur, dihancurkan gara-gara menuntut ridho dari saya. Keadilan yang sangat luar biasa. Dan karena itu, contoh itulah yang akhirnya membuat dirinya masuk Islam dan merelakan rumahnya tetap menjadi masjid. Nah, tetapi Umar bin Abdul Aziz tetap mengatakan kepada para pejabat-pejabat yang ada di sana, ngapain kalian merenovasi masjid jadi bagus-bagus kayak gini? Emangnya kalau masjid diperbagus itu sholatnya jadi khusyuk? Bukan khusyuk, orang-orang malah jadi ngeliatin, lagi sholat ngeliatin ornamennya, lihat ke sana ke sini, lihat warnanya, lihat kemegahannya. Kenapa masjid harus diperbagus seperti itu? Selama ada orang-orang miskin di sekeliling masjid ini, maka masjid tidak boleh diperbagus, tidak boleh diperindah. Biasa aja. Kecuali kalau seluruh rakyat ada di sini semuanya sudah tidak ada yang fakir miskin, maka silahkan perbagus masjid. Itu aturannya seperti itu. Jadi tegas, jelas, lugas. Dan ini bukan gimmick. Makanya di beberapa video yang lain saya mengatakan bahwa kalau Baraya pura-pura kaya itu gampang, tapi kalau Baraya pura-pura jadi fakir miskin, pura-pura jadi orang yang sederhana, itu sangat susah gitu. Karena effortnya benar-benar luar biasa susah gitu. Jadi ini bukan gimmick. Sebagai contohnya itu adalah bahwa Umar bin Abdul Aziz itu memindahkan tempat tinggalnya itu ke wilayah yang di wilayah-wilayah tertentu, tapi tidak menetap. Dan di tempat dia itu dia tidak duduk di singgasana, tapi dia duduk lesehan, ngampar. Dan setiap hari dia melayani orang-orang yang punya keperluan dengan dirinya, rakyat kecil, pejabat tinggi atau apa, silahkan mengantri untuk bertemu kalau dirinya memang punya keperluan. Jadi seluruh kehidupannya memang dihabiskan untuk menjaga amanah bahwa dirinya adalah pemimpin dan pengayom dari rakyat. Dan dia tidak mau disebut sebagai khalifah yang agung, yang gimana, nggak mau disebut profesor, doktor, agak disebut kiai, apa Gus, Habib, apa segala rupa, dia nggak mau sebut itu. Kalau ketemu sama saya, panggil nama saya asli, Umar gitu. Kayak gitu. Walaupun rakyatnya jadi gak enak sendiri kayak gitu, tapi memang begitu. Jadi kalau misalkan bertamu ke rumahnya, duduk bareng, lesehan, ngopi, apa segala rupa, ya kondisinya memang seperti itu. Dan saking miskinnya kondisinya pada waktu itu istrinya agak minder sendiri gitu. Jadi mohon Baraya membawa perspektifnya pada perspektif zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang cerita yang saya akan sampaikan mungkin akan agak aneh gitu. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu punya istri namanya tuh Fatimah. Nah, Fatimah itu sampai minder karena suaminya tuh hidup miskin dan gak punya budak perempuan. Jadi kalau misalkan dia punya budak, kan sebagai khalifah, dia itu selalu mendapatkan kiriman budak dari berbagai daerah, dari wilayah tetangga, dari negara sahabat dan sebagainya, dikasihin budak. Tapi ketika dia mendapatkan budak, pada umumnya si budak itu langsung dibebaskan pada waktu itu juga. Dia terima budak, dia langsung bebaskan pada waktu itu juga gitu. Kecuali si budaknya yang memang mau berhikmat gitu, ya dia terima. Nah, si istrinya itu malu gitu karena
karena suaminya nggak punya budak, terus nggak punya apa. Jadi dia datang ke pasar budak, kemudian cari budak yang paling cantik, kemudian dia dandanin, kemudian dia suguhkan kepada suaminya. Jadi biar si suami itu gak dipermalukan di mata bangsawan-bangsawan yang lain gitu, yang punya istana megah, punya budak banyak, punya gundik banyak, punya harta banyak gitu. Biar si suaminya tuh gak dilecehkan di telinganya gitu, jadi dikasihin budak. Nah, Umar bin Abdul Aziz apa yang dilakukan? Kamu berasal dari mana? Kepada si budak baru itu. Saya berasal dari sini. Apakah kamu diperbudak itu atas persetujuan kamu sendiri atau tidak? Ya tidak. Dulu tuh ada budak yang atas persetujuannya sendiri menjadi budak gitu, ada yang tidak. Nah ini tidak. Oh ya udah, kalau gitu diongkosin, disuruh pulang ke kampung halamannya, diantarkan oleh pengawal pribadi dari khalifah. Jadi dia memang tidak mencintai dunia sama sekali. Jadi kerjaannya itu adalah dapat curhatan-curhatan dari rakyat, keluaran kebijakan-kebijakan, kemudian sidak, dan kemudian dia berguru kepada Hasan Basri, salah seorang tokoh sufi paling terkenal pada waktu itu. Dan karena orangnya memang seperti itu, benar-benar full untuk rakyat, maka seluruh rakyatnya itu benar-benar mencintainya. Kan kalau orang-orang muslim zaman sekarang itu menakar seseorang soleh, baik, dia ulama, dia kiai itu kalau misalkan hafalannya banyak, kalau jago ngedalil gitu kan, kalau ditanya hukumnya apa dia ngerti gitu kan. Tapi Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu tidak mencerminkan kualitas Islam dengan cara yang seperti itu, tapi dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata jago dalil, hafal Quran, bukan, tapi dengan perbuatannya langsung seperti itu gitu. Dan karena pada waktu itu koruptor-koruptor benar-benar disakiti dan rakyat benar-benar disejahterakan, apa yang terjadi? Bangsawan-bangsawan, koruptor-koruptor itu pada akhirnya terpaksa melakukan konspirasi. Jadi si bangsawan-bangsawan itu ngerekrut seorang pelayan dari Umar bin Abdul Aziz. Kamu saya kasih duit 1000 dinar dan kamu dibebaskan untuk pergi kemanapun dan dikasih rumah, dikasih istana untuk kamu dan keluarga kamu. Tapi kasih racun Umar bin Abdul Aziz, ini racunnya. Pada waktu itu pelayannya menolak. Tapi kalau kamu tidak mau melakukan itu, maka kamu dan keluarga kamu akan dieksekusi mati. Nah, sejak saat itulah si pelayan itu gundah, galau, dan untuk melindungi diri dan keluarganya, dia terpaksa meracun khalifah. Dan apa yang terjadi? Khalifah minum racun itu dan dia mengalami sakit sekitar 10 atau 20 hari. Sakit parah sampai akhirnya meninggal. Tetapi sebelum meninggal dunia, si pelayan itu datang. Pak, saya mohon maaf, sayalah yang telah meracun Bapak. Saya disuruh begini-begini karena saya diancam keluarga saya diancam diri saya, dan seterusnya dan seterusnya. Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa saya membebaskan kamu dari dosa, saya memaafkan kamu, saya mengerti kenapa kamu melakukan ini. Jadi silahkan ambil uang itu, uang sogokan itu untuk kamu dan keluarga kamu dan pergi secepatnya dari sini. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi setelah kamu menerima uang itu. Jadi cepat-cepat pergi. Jadi gitu, bahkan orang yang membunuhnya sendiri itu dimaafkan. Dan kebaikan inilah Baraya yang menyebabkan di era Umar bin Abdul Aziz ledakan mu'alaf terjadi. Jadi kalau misalkan Baraya mau ngecek, Islamisasi terbesar sejak zaman Nabi itu adalah terjadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Alasan yang pertamanya itu adalah karena di zaman sebelum Umar bin Abdul Aziz ada, para khalifah itu berpikir bahwa orang-orang yang non-muslim itu tetap harus non-muslim, karena mereka akan membayar jizyah, membayar pajak untuk orang-orang non-muslim, untuk orang-orang kafir gitu. Nah itu yang pertama. Jadi mau masuk Islam pun nggak boleh gitu, karena buat diporotin sama upetinya. Tapi sejak Umar bin Abdul Aziz masukkan mereka ke dalam Islam, ya udah nggak bayar jizyah juga nggak apa-apa, kan kita nggak usah membebani mereka atas pungutan yang tidak mereka kehendaki. Kemudian alasan yang kedua adalah karena Umar bin Abdul Aziz pun karakternya adalah seperti itu, luar biasa baik, luar biasa bijak, dan penegakan hukumnya luar biasa. Dan di sisi lain dia tetap menjadi orang yang zahid, menjadi orang yang zuhud, menjadi orang yang tidak cinta dunia. Dia disogok pakai duit, dia nggak peduli. Dia disogok pakai cewek juga nggak peduli. Dia harta tahta semuanya gue nggak mempan sama dia, karena fokusnya adalah untuk bahwa dirinya itu harus menghadap Tuhan dengan cara yang sebaik-baiknya. Makanya ketika beliau meninggal dengan sangat tenang. Yang tidak tenang itu justru adalah rakyatnya. Jadi pada waktu itu ada satu visi yang benar-benar sudah tercapai. Dia mengatakan, sejak saya menjadi khalifah, ini menjadi amanah buat saya, maka saya harus menjadi orang paling miskin terakhir di negara ini. Dan apa? Terbukti beberapa bulan sebelum dia meninggal, kas negara itu sudah sangat penuh.
karena tidak ada lagi korupsi yang bisa berjalan, karena tidak ada pungutan liar, karena tidak ada apa-apa, uang menjadi sangat-sangat melimpah, harta kekayaan menjadi sangat banyak, sedemikian banyak sampai tidak ada lagi orang di wilayah kekuasaannya yang bisa menerima zakat. Kan menerima zakat itu adalah orang yang berhutang, orang fakir, orang miskin, orang yang kaya gitu kan. Nah, itu gak ada lagi orang yang miskin, gak ada orang lagi yang minta-minta, gak ada orang lagi yang kekurangan makan. Semuanya sudah terpenuhi. Makanya pada waktu itu lengkap sudah. Visi saya adalah menjadi orang miskin terakhir di negara ini, dan terbukti semuanya menjadi kaya raya, barulah beliau meninggal dunia. Penggantinya siapa? Ya, dari komplotan orang yang telah membunuhnya, Yazid II. Dan tak lama setelah itu, di pojokan di sebuah rumah kontrakan di Damaskus, ada seorang Kristen yang nangis-nangis. Kenapa nangis-nangis? Dia bersembunyi di pojokan karena takut, karena ada orang yang mau menagih pajak. Orang yang menagih pajak itu akhirnya nanya, kenapa kamu nangis-nangis mojok di situ? Kan tetap aja mau ditagih pajaknya. Kemudian si orang Kristen itu berkata bahwa, dulu saya bayar pajak karena ikhlas. Karena saya tahu pajak itu akan digunakan untuk apa dan siapa yang akan mengelolanya. Tapi sekarang saya bayar pajak karena terpaksa, karena takut pada pemerintah yang zalim. Dia kemudian menceritakan kenapa khalifah yang begitu baik itu hanya berkuasa selama 2,5 tahun. Ya, tapi apapun itu Baraya, walaupun dia berkuasa hanya 2,5 tahun, tapi legasinya sampai sekarang bertahan selama ribuan tahun. Semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.